Magnus Carlsen lolos ke babak kelima dan akan ditantang oleh Andrei Esipenko yang sukses menyingkirkan Daniil Dubov. Berikut adalah game kemenangan Magnus atas wakil Polandia Radoslav Wojtaszek dalam 48 langkah. Terjadi dalam tema pembukaan Nimzo Indian Defense. Pada langkah keempat, Magnus mendorong E3 memasuki varian Rubinstein. Wojtaszek rokade, gajah dikembangkan, C5, kuda dikembangkan, D5, kemudian pertukaran pion. Pertukaran pion, pion makan, kuda makan, dan rokade. Kuda C6. Pertukaran kuda, pion makan, lalu kuda F4 mengorbankan pion yang tidak bisa diambil kuda karena gajah makan pion, sebuah discovery. Oleh karenanya Wojtaszek mencoba gajah D6, lalu gajah E3, dan gajah makan kuda, gajah makan. Diikuti menteri F6 mengancam pion, tapi gajah mundur mempertahankan pion. Kuda B4 menekan gajah terang yang sangat aktif. Gajah mundur ke B1 dan Wojtaszek mengadu gajah terang. Magnus mengembangkan menteri dan gajah makan gajah, benteng makan mengancam kuda. Menteri mempertahankan kuda, tapi pion mengusir kuda. Kuda mundur mengorbankan pion dan Magnus tidak mengambil. Dia terlebih dahulu mengaktifkan benteng ke file C. Sekarang dia siap mengambil pion, tapi menteri menjaga pion. Dan gajah F4 mengurung kuda supaya tetap berada di file A yang pasif. Ini merupakan strategi jangka panjang Magnus yang nantinya akan memberikan dia kemenangan. Benteng C8 mengadu benteng untuk menantang kontrol Magnus atas file C. Menteri G3 dengan kemungkinan untuk melakukan serangan terhadap posisi raja. Tapi F6 langkah profilaksis. H4 benteng makan benteng, benteng makan, lalu benteng diadu, benteng makan skak, menteri makan, kemudian B4 mengancam untuk menjebak kuda, maka B5 dan H5. Menteri D7. Di sini sebuah langkah jebakan menteri F3 dimainkan, berharap kuda akan ke C7. Karena kemudian taktik deflection, gajah makan kuda, menteri makan, dan menteri makan pion skak, Magnus pasti menang. Hal ini tidak terjadi. Wojtaszek memilih H6. Magnus menggeser menteri ke C3, tetap mengurung kuda. Menteri F5 mengancam gajah, tapi G3 dan menteri mundur. Kemudian menteri C2, raja F8, dan langkah ini mengizinkan Magnus menaruh menteri di petak H7, membiarkan Wojtaszek menggerakkan kuda ke C7. Ini merupakan kesalahan sebab mengizinkan gajah makan pion, unggul satu pion, dikarenakan pion tidak bisa mengambil gajah sebab menteri akan hilang. Wojtaszek mencoba menteri G4, lalu gajah E3 dan kuda E6. Menteri H8 skak, raja F7 diikuti menteri C8. Kalau menteri makan pion, menteri skak, raja mundur, menteri makan kuda, unggul satu perwira. Wojtaszek mencoba menteri E4 dan menteri D7 skak, raja G8, menteri makan pion, Magnus unggul 2 pion. Di sini pada langkah ke-37 kesalahan kembali dilakukan Wojtaszek. Dia menaruh kuda di petak G5. Magnus yang sudah unggul material langsung menghilangkan kuda. Wojtaszek tidak mengambil gajah tapi terlebih dahulu melakukan skak, raja G2, menteri skak, dan setelah raja H2 barulah pion makan gajah. Magnus membalas melakukan skak, dan langkah terbaik seharusnya raja ke H7 yang akan diikuti dengan menteri makan pion, di mana Magnus unggul 3 pion dan memiliki 2 pion bebas.
Hal ini tidak terjadi disebabkan Wojtaszek mencoba raja ke F7. Magnus tidak mengambil pion B, dia melakukan skak, raja F6, dan menteri D6 skak. Setelah raja mundur, dia menaruh menteri di G6, memaksakan pertukaran menteri. Pion makan, raja makan, dan kemudian langkah posisional yang sangat bagus, G4, mengunci pergerakan raja hitam sehingga tidak bisa memasuki pekarangan putih. Raja F6, raja G3. Setelah raja E6, Magnus menaruh raja di F3, dan Wojtaszek mengerti dengan apa yang akan dilakukan Magnus. Dia menyerah, sebab Magnus pasti akan mengirim raja ke sayap menteri dan kemudian menciptakan pion bebas. Sebagai contoh, raja D6, lalu raja mulai bergerak, dan raja terus bergerak. Setelah ini, raja B6, Magnus akan mendorong A4, pion makan, raja makan, dan pion bebas tercipta. Itu artinya Magnus sudah menang.